Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti hutan di pedalaman Jawa. Jalan setapak yang sempit membelah lebatnya pepohonan, mengarah ke sebuah desa yang hampir terlupakan oleh dunia luar. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar besar mencuat dari tanah, seakan ingin mencengkeram siapapun yang melewatinya. Angin berdesir lembut, membawa bisikan-bisikan halus dari tempat yang tak terlihat. Di gerbang desa, sebuah papan kayu tua dengan tulisan yang mulai pudar tergantung miring. Desa Banjarpati, begitulah namanya. Cahaya lampu minyak dari rumah-rumah panggung terlihat redup, menambah kesan kesunyian yang menekan dada. Di bawah cahaya itu, terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun duduk di depan rumahnya, mengisap rokok lintingan dengan tatapan kosong. Kulitnya keriput, rambutnya putih keperakan, dan matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Penduduk desa tampak biasa saja pada siang hari, tetapi ketika malam tiba, semuanya berubah. Rumah-rumah tertutup rapat sebelum matahari terbenam. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada tawa orang-orang berbincang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara burung malam atau lolongan samar dari dalam hutan. Di sebuah sudut desa, seorang wanita paruh baya tengah menutup jendela rumahnya dengan tangan gemetar. Rambutnya yang disanggul sederhana mulai beruban, dan wajahnya dipenuhi kerutan kekhawatiran. Ia berbisik kepada suaminya dengan suara hampir tak terdengar. Malam ini, dia akan datang lagi. Suaminya, pria bertubuh kekar dengan mata tajam dan rahang kokoh, hanya diam sambil meneguk kopi pahitnya. Jauh di tengah hutan yang mengelilingi desa, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sesosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala melangkah perlahan, nafasnya berat. Suaranya menyerupai geraman binatang buas. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, seakan hutan pun takut kepadanya. Di langit, bulan purnama tertutup awan tipis. Udara malam semakin dingin. Desa Banjarpati kembali menutup dirinya dari dunia luar, seolah-olah menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Kereta tua itu berhenti di sebuah stasiun kecil yang hampir terlupakan. Bulan, seorang wanita muda berusia 25 tahun dengan wajah lembut dan perut yang mulai membesar, melangkah turun dengan hati-hati. Ia mengenakan gamis coklat panjang dan jilbab biru muda yang membingkai wajahnya yang kelelahan. Di sampingnya, Bayu, suaminya berusia 27 tahun, membawa tas besar di bahu. Tubuhnya tinggi dengan rambut sedikit berantakan. Wajahnya tampak cemas, tetapi tetap mencoba tersenyum kepada istrinya. Dari kejauhan, seorang pria tua berusia sekitar 65 tahun dengan tongkat kayu berdiri di tepi stasiun. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya tajam seperti sedang mengamati sesuatu. Ia mengenakan baju hitam lusuh dan celana panjang kumal. Ketika melihat Wulan, ekspresinya berubah. "Kalian dari kota?" tanyanya dengan suara serak. Bayu mengangguk sopan. "Kami datang untuk merawat ibu saya, Pak. Dia sedang sakit." Pria tua itu mengangguk pelan, tetapi tatapannya tetap tertuju pada perut Wulan. Bibirnya sedikit bergetar sebelum akhirnya ia berbalik tanpa berkata apa-apa. Mereka naik ojek menuju desa Banjarpati, melewati jalan tanah yang dikelilingi hutan lebat. Sepanjang perjalanan, Wulan merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam rimbunan pepohonan. Sesekali, matanya menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat di antara batang pohon. Sesampainya di rumah Ibu Bayu, mereka disambut oleh beberapa warga desa. Para wanita tua berkumpul di depan rumah.
tersenyum ramah tetapi matanya seakan menyelidik. Mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arah perut Wulan. Seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun dengan rambut digelung dan mengenakan kebaya hitam maju mendekat. "Selamat datang, Nak. Kami sudah menunggu kalian." Hari pertama mereka di desa berjalan lancar. Ibu Bayu, seorang wanita renta yang tubuhnya semakin kurus karena sakit, terbaring lemah di tempat tidurnya. Ia tersenyum melihat anak dan menantunya datang. Namun, saat malam tiba, suasana desa kembali sunyi. Wulan terbangun tengah malam karena mendengar suara bisikan di luar rumah. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan, terlihat beberapa wanita desa berkumpul di tengah lapangan. Membentuk lingkaran, mereka menggumamkan sesuatu, seolah-olah melakukan ritual. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapan wanita-wanita itu tidak hanya penuh perhatian terhadap dirinya, tetapi lebih kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam itu, Wulan yang tengah hamil 7 bulan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu, matanya membelalak ketakutan. Ia baru saja mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Udara begitu dingin, dan suara bisikan samar terdengar di telinganya. Di kejauhan, ia melihat sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus, matanya merah menyala, dan wajahnya tertutup kain hitam. Makhluk itu mengulurkan tangan kurusnya ke arah perutnya. Wulan menutup mulutnya, menahan teriakannya agar tidak membangunkan Bayu, suaminya, yang tidur di sampingnya. Ia memegang perutnya yang terasa tegang. Ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, Wulan berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat seekor burung gagak tergeletak mati tepat di depan rumah mereka. Darah segar masih merembes dari paruhnya. Wulan menelan ludah, merasakan bulu kuduknya meremang. Seorang wanita tua desa, Bu Ratmi berusia 65 tahun, yang mengenakan kebaya coklat dengan sarung batik kumal, berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya keriput, sorot matanya dipenuhi kecemasan. "Ini pertanda buruk, Nak," katanya dengan suara pelan. "Burung gagak mati di depan rumah berarti ada sesuatu yang mengintaimu." Wulan meremas ujung dasternya, jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa maksud ibu?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Bu Ratmi tidak menjawab, hanya melirik ke arah hutan di belakang desa. "Kalian sebaiknya berhati-hati." Beberapa jam kemudian, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah tirus datang ke rumah mereka. Pak Karta berusia 70 tahun, dukun desa, dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan roh dan memahami tanda-tanda alam. Ia mengenakan kain hitam dengan kalung akar-akaran tergantung di lehernya. "Aku mendengar tentang burung gagak itu," katanya dengan suara dalam. "Kau harus melindungi bayimu, Wulan." Pak Karta menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan keruh kehijauan. "Minumlah ini sebelum tidur. Akan melindungimu dari gangguan makhluk halus," katanya. Wulan menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke Bayu, berharap suaminya mengatakan sesuatu. Namun, Bayu hanya diam. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit ketidakpercayaan. Malam itu, sebelum tidur, Wulan duduk di tepi ranjang, memegang botol pemberian Pak Karta. Ia bimbang, tetapi dorongan rasa takut membuatnya meneguk cairan itu. Rasanya pahit dan meninggalkan sensasi dingin di tenggorokannya. Namun, ketika malam semakin larut, Wulan kembali bermimpi buruk. Kali ini, sosok hitam dalam mimpinya semakin dekat.
dan ia bisa mendengar suara bisikannya. Bayi itu milik kami. Malam itu, Wulan duduk di tepi ranjang dengan perasaan gelisah. Hawa di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bayu, suaminya, tidak ada di dalam kamar. Sejak sore, Wulan melihat Bayu berbicara dengan beberapa pria desa di halaman rumah. Ia tampak resah. Sesekali mengusap tengkuknya dengan wajah tegang. Wulan mengintip dari balik jendela. Ia mengenali beberapa pria itu. Pak Karta, dukun desa berjubah hitam dengan kalung akar-akaran. Pak Roso, berusia sekitar 55 tahunan, seorang petani dengan kumis tebal dan mengenakan baju lengan panjang kusam. Dan seorang pria asing berusia sekitar 40 tahunan dengan sorot mata tajam dan kain hitam melilit kepalanya. Mereka berbicara dalam nada pelan, tetapi sesekali Wulan menangkap beberapa kata yang membuat hatinya berdegup kencang. Malam ini, sudah waktunya. Suara Pak Karta terdengar samar. Bayi itu harus diberkahi, atau yang lain akan mengambilnya. Jantung Wulan berdegup. Bayinya, apa maksud mereka? Beberapa jam berlalu, dan Bayu belum juga kembali. Ke kamar, Wulan memeluk perutnya yang mulai terasa berat. Tiba-tiba, dari luar rumah, ia mendengar suara-suara aneh. Suara gumaman, seperti orang merapal mantra bercampur dengan bunyi lonceng kecil yang berdenting pelan. Perlahan, Wulan bangkit dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Ia menahan napas saat mengintip keluar. Di tengah tanah lapang, di belakang rumahnya, puluhan warga desa berkumpul dalam lingkaran, membawa obor yang berkedip-kedip tertiup angin malam. Di tengah lingkaran itu, terdapat sesajen nasi kuning, bunga-bunga, dan yang paling mengerikan, kepala kerbau yang masih segar dengan darah menetes ke tanah. Wulan membekap mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Bayu berdiri di antara warga, wajahnya penuh keraguan. Tetapi ia tidak bergerak menjauh. Pak Karta mengangkat tangannya ke langit dan mulai menggumamkan mantra dengan suara dalam. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat api obor berkobar liar. Tiba-tiba, Wulan merasakan sesuatu yang dingin menjalari tengkuknya. Dari sudut matanya, ia menangkap sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Makhluk itu tinggi, tubuhnya kurus dengan mata merah menyala, mengawasinya. Wulan tersentak mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia harus keluar dari sini sebelum terlambat. Sejak malam upacara itu, Bayu menjadi semakin pendiam. Ia sering duduk termenung di teras rumah dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Setiap kali Wulan mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat atau menghindar dengan alasan lelah. Wulan semakin khawatir. Suaminya yang dulu perhatian, kini terasa seperti orang asing. Ia sering keluar malam tanpa memberitahu kemana perginya. Jika ditanya, Bayu hanya mengalihkan pembicaraan atau berkata, "Sudahlah, jangan banyak tanya." Malam itu, ketika Bayu tertidur, Wulan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka lemari suaminya. Tangannya gemetar saat menemukan sesuatu yang mencurigakan di sudut lemari. Sepotong kain putih penuh bercak darah kering. Jantung Wulan berdegup kencang. Darah siapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Seketika, ia merasa hawa dingin menyelimuti ruangan. Bulu kuduknya meremang. Dari luar jendela kamar, terdengar suara langkah kaki di tanah berpasir. Pelan, lambat, seolah seseorang tengah mengawasinya. Dengan napas tertahan, Wulan beringsut mendekati jendela. Ia menyingkap sedikit tirai, berharap hanya imajinasinya saja. Namun, di luar, di balik pepohonan, ada sesosok bayangan hitam tinggi dan kurus berdiri diam. Wulan terhuyung mundur, kedua tangannya menekan perutnya
yang mulai terasa nyeri. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata, begitu menekan. Ia ingin membangunkan Bayu, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Apakah suaminya tahu tentang ini? Apakah ia terlibat? Malam itu, Wulan tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hitam itu seolah semakin dekat. Malam itu, Wulan terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumahnya. Sebelum ia sempat membangunkan Bayu, pintu didobrak dan beberapa pria desa masuk dengan wajah dingin. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan kain sarung melilit pinggang. "Wulan, kau harus ikut dengan kami," ujar salah satu pria dengan suara dalam dan datar. Wulan mundur, matanya mencari Bayu, tetapi suaminya hanya berdiri di sudut ruangan, wajahnya tertunduk. Ia tidak berusaha melawan, tidak mengatakan apa-apa. "Bayu, tolong aku," suara Wulan bergetar. Tapi suaminya tetap diam. Tanpa memberi kesempatan, para pria itu meraih lengannya dan menyeretnya keluar rumah. Mereka membawanya melewati jalan setapak yang gelap menuju hutan yang semakin menelan cahaya. Jantung Wulan berdebar kencang. Kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya yang lemas. Di tengah hutan, sebuah rumah tua berdiri suram. Atapnya sudah ditumbuhi lumut. Wulan mencium bau anyir yang menguar dari dalamnya. Di dalam, beberapa orang duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu besar. Di tengah meja, sesajen berupa kepala kambing hitam dan semangkuk besar berisi darah pekat tersaji. Pak Karta, dukun desa, duduk di ujung ruangan dengan jubah hitam panjang dan sorot mata tajam yang menembus kegelapan. "Kau harus minum ini," kata Pak Karta menunjuk mangkuk darah itu. "Untuk keselamatan bayimu." Wulan menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak mau." Dua pria memegang bahunya, menekan tubuhnya ke kursi. Salah satu dari mereka meraih mangkuk dan menekannya ke bibir Wulan. Bau amis yang menyengat menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. "Minum." Suara Pak Karta terdengar lebih keras. Darah pekat itu mengalir ke mulutnya. Wulan tersedak, berusaha melawan. Tetapi cairan itu terus dipaksa masuk. Rasanya anyir, kental, membuat perutnya bergejolak. Ia hampir muntah, tetapi tangan kasar menutup mulutnya agar ia menelannya. Setelah darah itu masuk ke tenggorokannya, tubuh Wulan mulai melemas. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Pandangannya kabur dan napasnya tersengal. Demam tinggi menyerangnya, membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dalam kegelapan yang menyelimuti kesadarannya, Wulan mendengar suara berbisik di telinganya. "Sudah dimulai. Bayimu bukan milikmu lagi." Wulan terbangun dengan tubuh yang masih lemah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan tenggorokannya terasa kering seperti habis menelan pasir. Di sekelilingnya, ruangan kayu tua yang berbau apak tampak remang-remang. Diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat. Dadanya berdegup kencang saat ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Bayu, suaminya, muncul dari balik pintu dengan wajah tegang. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang gelap. Matanya tampak letih, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat bulu kuduk Wulan meremang seperti rasa bersalah yang dalam. "Bayu, apa yang terjadi? Kenapa mereka melakukan ini padaku?" Suara Wulan nyaris tak terdengar, bergetar karena takut. Bayu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbisik, "Aku minta maaf, Wulan. Aku tidak bisa menghentikan ini." Darah Wulan berdesir. Matanya membelalak. "Apa maksudmu?"
Bayu mengalihkan pandangan, menghindari tatapan istrinya. Setiap 20 tahun sekali, seorang bayi harus dikorbankan untuk menjaga kesejahteraan desa. Suaranya hampir tak terdengar, seperti beban yang begitu berat untuk diucapkan. Wulan merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang mulai mengalir. Kau bohong. Ini tidak mungkin. Aku berharap itu bohong. Bayu akhirnya menatap istrinya. Matanya dipenuhi kepedihan. Tapi ini sudah terjadi selama ratusan tahun. Jika kita tidak melakukannya, desa ini akan hancur. Penjaga desa akan murka. Wulan merasakan perutnya mencengkeram ketakutan. Bayinya, anak yang ia kandung dengan penuh kasih sayang, ditakdirkan untuk mati. Siapa penjaga itu? Suaranya bergetar. Bayu menggeleng. Tak seorang pun tahu bentuk aslinya. Tapi mereka percaya, ia adalah roh kuno yang telah melindungi desa ini sejak zaman leluhur. Jika tidak diberi tumbal, kematian akan datang. Wulan menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin, ini gila. Dan yang paling menyakitkan. Kau setuju dengan ini, Bayu? Suaranya lirih. Tetapi setiap kata menusuk seperti pisau. Bayu tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Air mata Wulan jatuh tanpa suara. Orang yang seharusnya melindunginya telah mengkhianatinya. Wulan duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Jantungnya masih berpacu setelah percakapan dengan Bayu. Udara di ruangan itu terasa semakin sesak, seolah-olah dinding kayu yang tua dan lapuk semakin mendekat. Ingin menelannya hidup-hidup. Ia tahu satu hal, ia harus pergi dari tempat ini. Sekarang juga, dengan susah payah, ia berdiri dan berjalan ke jendela. Namun, saat tirai tipis tersingkap, hatinya mencelos. Di luar, beberapa pria desa duduk di beranda rumah, merokok dalam diam. Tatapan mereka sesekali beralih ke arah rumah, seolah-olah mereka tahu ia akan mencoba sesuatu. Wulan menggigit bibirnya. Ia tidak bisa keluar lewat pintu utama, dan jendela pun bukan pilihan yang aman. Ia harus menemukan cara lain. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan, sebuah lemari tua yang tampak berdebu dan tertutup rapat. Ia mendekatinya dengan hati-hati, menarik gagangnya dengan susah payah hingga pintunya berderit pelan. Di dalamnya, tumpukan kain batik tua berserakan, bersama dengan sebuah buku besar berwarna coklat yang tampak sangat tua. Jantung Wulan berdebar saat ia mengambil buku itu. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas, dan di bagian depannya tertulis aksara Jawa kuno. Ia membuka halaman pertama. Debu beterbangan membuatnya sedikit terbatuk. Di dalamnya ada tulisan tangan yang rapi, tetapi penuh dengan coretan dan noda yang tampak seperti darah kering. Mata Wulan menelusuri kata-kata yang tertulis di sana. Buku itu milik ibu mertuanya. Sebuah catatan tentang sejarah desa dan ritual tumbal yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Setiap 20 tahun, bayi pertama yang lahir di bulan gerhana akan dipersembahkan kepada sang penjaga. Wulan membeku. Ia mengingat perkataan dukun Pak Karta. Ia memang sedang hamil tua. Dan beberapa hari lagi adalah malam gerhana bulan. Tangannya bergetar saat membalik halaman berikutnya. Ada sketsa kasar di sana, gambar seorang wanita hamil dengan perut besar, dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang digambar dengan tinta merah. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat darah Wulan membeku. Jika bayi lahir dengan tanda lahir di dada, itu adalah tanda bahwa ia telah dipilih. Wulan mengusap perutnya dengan gemetar. Ia ingat,
Dalam pemeriksaan kandungan terakhir, bidan desa mengatakan bayinya memiliki tanda lahir di bagian dada. Napasnya memburu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang sudah direncanakan sejak awal. Ia harus pergi. Sekarang juga. Tapi bagaimana? Warga desa mengawasinya. Bayu telah mengkhianatinya. Dan waktu terus berjalan menuju malam gerhana. Ia tidak punya banyak pilihan. Jika ia tetap di sini, maka anaknya akan menjadi korban berikutnya. Ia harus mencari cara keluar dari neraka ini. Malam itu, angin bertiup dingin, membawa bisikan yang terasa menusuk hingga ke tulang. Wulan berdiri gemetar di dekat pintu belakang rumah. Jantungnya berdebar kencang, perutnya yang membesar membuatnya sulit bergerak cepat. Tapi ia tidak punya pilihan. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Di sampingnya, seorang perempuan tua, Bu Sari, menggenggam tangannya erat. Wajah keriputnya penuh ketegangan, matanya menatap Wulan dengan penuh belas kasih. "Ayo nak, kita harus cepat sebelum mereka menyadari," bisik Bu Sari dengan suara serak. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari rumah kayu itu, menyusuri jalan setapak yang gelap. Cahaya bulan purnama menerangi tanah berpasir, menciptakan bayangan panjang di sekitar mereka. Wulan berusaha menahan napasnya. Takut suara langkahnya terdengar oleh warga desa yang masih berjaga. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Bu Sari langsung menarik Wulan ke balik pohon besar, menutupi tubuhnya dengan selendang yang ia kenakan. "Nafas Muna, tahan." Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Dari balik dedaunan, ia melihat dua pria desa membawa obor. Berjalan perlahan dengan wajah waspada. Salah satu dari mereka adalah Pak Wiryo. Tangan kanannya menggenggam parang. "Mereka pasti lewat sini," gumam Pak Wiryo. Matanya menelusuri sekitar. Jantung Wulan semakin berdegup kencang. Jika mereka tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir. Bu Sari menempelkan jari di bibir, memberi isyarat agar tetap diam. Namun, tiba-tiba bayi dalam kandungan Wulan bergerak kuat, membuat perutnya terasa sakit. Ia hampir tersentak mundur. Tapi Bu Sari buru-buru menahannya. Namun, nafasnya yang terengah-engah menarik perhatian Pak Wiryo. Pak Wiryo menghentikan langkahnya, matanya menyipit, lalu ia melangkah perlahan ke arah mereka. Siapa di situ? Dalam hitungan detik, Bu Sari mendorong Wulan. "Lari, nak!" Wulan langsung berlari sekuat tenaga. Meski kakinya terasa berat, napasnya memburu, tubuhnya limbung, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia mendengar suara teriakan di belakangnya. Suara orang-orang yang kini mengejarnya. Ia baru saja mencapai tepi hutan saat tubuhnya tiba-tiba ditarik keras oleh beberapa tangan kasar. Wulan menjerit dan meronta. Tapi kekuatannya tak sebanding dengan pria-pria desa yang menyeretnya ke tanah. Pak Wiryo berdiri di depannya. Napasnya berat. "Kau pikir bisa lari dari takdirmu?" Wulan meronta. Tapi cengkraman mereka terlalu kuat. Ia hanya bisa menangis saat tubuhnya diseret kembali ke desa. Sementara bulan purnama bersinar terang di langit. Takdirnya seolah sudah tertulis. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Langit malam tampak kelam. Bulan purnama menggantung pucat di langit seperti mata dewa yang mengawasi. Di tengah hutan, sebuah altar batu berdiri di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di atasnya, Wulan terbaring lemah. Kedua tangannya diikat dengan tali rotan kasar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar dalam kebaya putih lusuh yang kini ternoda tanah dan keringat. Di sekeliling altar, obor-obor menyala, menerangi wajah-wajah warga desa yang berdiri dalam lingkaran.
Mata mereka kosong, seolah kehilangan kemanusiaan. Pak Karta, sang dukun utama, berdiri di depan Wulan, mengenakan jubah hitam panjang dengan ikat kepala merah. Wajahnya penuh coretan arang. Dan di tangannya, ia menggenggam sebuah belati berkarat. Sudah waktunya. Suaranya berat dan dalam, menggema di antara pepohonan. Asap dari sesajen yang dibakar mulai naik ke udara, mengisi tempat itu dengan aroma kemenyan dan darah kambing yang mengental di tanah. Suara mantra yang digumamkan para dukun lainnya semakin cepat dan keras, menciptakan irama yang mengerikan. Di sudut altar, Bayu berdiri dengan wajah pucat. Ia mengenakan kemeja putih yang kini kusut dan bercak tanah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, matanya merah, penuh air mata yang tertahan. Ia melihat istrinya yang terikat di atas altar, tapi kakinya terasa berat untuk melangkah. Wulan menatap Bayu dengan mata yang dipenuhi permohonan. Air mata mengalir di pipinya. "Bayu, tolong aku," suaranya parau, hampir tak terdengar di tengah nyanyian ritual. Bayu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku tak bisa, Wulan." Wulan merasa dunianya runtuh. Suaminya, orang yang seharusnya melindunginya, memilih untuk diam. Pak Karta mengangkat belatinya tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke perut Wulan yang membuncit. "Dengan darahnya, desa ini akan tetap sejahtera," serunya. Wulan menjerit, meronta sekuat tenaga, tapi tali rotan yang mengikatnya terlalu kuat. Matanya membelalak saat melihat belati itu semakin dekat ke perutnya. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Angin kencang tiba-tiba bertiup, meniup api obor hingga berkedip-kedip. Pohon-pohon bergetar seakan berbisik sesuatu yang menyeramkan. Para warga desa mulai gelisah, beberapa mundur ketakutan. Wulan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang datang, dan itu bukan manusia. Belati berkarat di tangan Pak Karta semakin mendekat ke perut Wulan. Cahaya bulan purnama memantulkan kilatan besi dingin itu. Sementara tubuh Wulan membeku dalam ketakutan. Tubuhnya lemah, keringat dingin membasahi wajahnya. Nafasnya tersengal, matanya memohon ampun kepada siapapun yang bisa menyelamatkannya. Namun, tepat saat belati hampir menyentuh kulitnya, jeritan mengerikan menggema di seluruh desa. Jeritan itu bukan suara manusia, melainkan suara gaib yang terdengar dari segala arah. Seperti ribuan makhluk tak kasat mata berteriak bersamaan. Pak Karta tersentak. Tangannya gemetar. Belatinya hampir terlepas. Para warga desa yang berdiri dalam lingkaran mulai gelisah. Beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba, lampu-lampu minyak yang menerangi tempat ritual itu padam sendiri, seolah disapu oleh kekuatan tak terlihat. Gelap total menyelimuti tempat itu. Hanya cahaya bulan yang tersisa, memancarkan sinar pucat yang terasa semakin menyeramkan. Angin kencang berhembus dari arah hutan, meniup daun-daun kering hingga beterbangan di udara. Pohon-pohon tua berderak seperti merintih, dan suara bisikan samar terdengar di telinga setiap orang yang ada di sana. Kemudian, dari balik pepohonan, sesosok bayangan hitam tinggi muncul perlahan. Sosok itu begitu gelap hingga menyerap cahaya di sekitarnya. Matanya berkilauan merah di dalam bayang-bayang, menatap langsung ke arah altar tempat Wulan terbaring. Itulah sosok yang selama ini menghantui mimpi Wulan. Warga desa menjerit ketakutan. Beberapa langsung berlari tanpa arah, sementara yang lain jatuh terduduk dengan tubuh gemetar. Pak Karta mundur selangkah, bibirnya bergetar. Tidak mungkin, dia seharusnya sudah puas dengan tumbal sebelumnya. Dukun-dukun lain mulai berteriak histeris, mencengkeram kepala mereka
seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata merasuki pikiran mereka. Mereka berguling-guling di tanah, melolong kesakitan, sementara suara gaib terus bergema di udara. Wulan terengah-engah, tangannya masih terikat, tapi untuk pertama kalinya ia merasa bukan dirinya yang dalam bahaya, melainkan mereka. Sosok hitam itu melangkah maju, dan dengan satu gerakan cepat, semua obor yang sebelumnya padam menyala kembali dengan api biru yang aneh. Warga desa semakin panik. Bayu yang sejak tadi berdiri, terpaku di sudut, kini mulai melangkah mundur dengan wajah ketakutan. Apa yang terjadi? Suaranya gemetar. Sosok hitam itu akhirnya berbicara. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam kubur. Kalian telah melanggar perjanjian, dan saat itu kekacauan yang sesungguhnya dimulai. Api biru membakar altar ritual, menerangi wajah-wajah ketakutan warga desa yang berlarian tanpa arah. Jeritan dukun-dukun yang tersiksa masih menggema, sementara sosok hitam itu berdiri tegak, menatap dengan mata merah menyala yang terasa menusuk hingga ke jiwa. Di tengah kekacauan itu, Wulan merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Tali rotan yang mengikatnya tiba-tiba putus sendiri, seolah-olah kekuatan tak kasat mata telah membebaskannya. "Wulan, cepat lari!" Suara itu datang dari Busari, perempuan tua dengan wajah keriput dan sorot mata tajam yang berdiri di balik semak-semak. Ia mengenakan kain lusuh berwarna coklat tua, tubuhnya membungkuk, namun tangannya kuat menarik Wulan agar segera bangkit. Dengan sisa tenaga, Wulan berdiri. Kakinya masih lemah, tetapi ketakutan membuatnya mampu bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Ia meraih tangan Busari, dan keduanya mulai berlari menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari desa. Di belakang mereka, warga desa mulai menyadari bahwa Wulan melarikan diri. Pak Karta, yang kini wajahnya setengah tertutup jelaga akibat kobaran api biru, menunjuk ke arah mereka dengan tatapan marah. Jangan biarkan dia kabur. Beberapa lelaki desa yang mengenakan sarung dan ikat kepala segera mengejar. Kaki mereka menghantam tanah dengan keras. Wulan hampir kehilangan keseimbangan, tetapi tangan Busari tetap erat menggenggamnya. Napas mereka tersengal saat melewati pohon-pohon tua yang akar-akarnya mencuat dari tanah, seperti tangan yang mencoba mencengkeram kaki mereka. Namun tiba-tiba, seseorang menarik Wulan dari belakang. Ia menjerit, mengira dirinya telah tertangkap. Tetapi saat ia menoleh, ia melihat wajah yang familiar. "Bayu, Wulan, kita harus pergi dari sini sekarang," katanya dengan napas tersengal. Air mata menggenang di mata Wulan. Kau mau membantuku?" Bayu mengangguk dengan ekspresi penuh penyesalan. "Aku tidak peduli lagi dengan desa ini. Kita harus selamat." Dari belakang mereka, suara langkah kaki semakin mendekat. Para pengejar semakin dekat, membawa obor yang kini menyala merah seperti api neraka. "Lari!" teriak Busari. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari secepat mungkin menuju batas desa. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya dikejar oleh manusia, sesuatu yang lebih tua dan lebih mengerikan juga mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa keluar hidup-hidup. Beberapa bulan telah berlalu sejak pelarian mereka dari desa terkutuk itu. Kini, Wulan duduk di sudut kamar sempit sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota, menggendong seorang bayi mungil yang terlelap di pelukannya. Bayinya, seorang laki-laki dengan kulit sehalus sutra dan rambut hitam lebat, tampak begitu damai dalam tidurnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Wulan masih belum bisa merasa tenang. Malam-malamnya,
masih dipenuhi oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok hitam besar berdiri di sudut kamar, menatap bayinya dengan mata merah membara. Terkadang, ia mendengar bisikan yang menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Setiap kali ia terbangun dengan napas tersengal, ia selalu menemukan bayinya masih ada di pelukannya. Tetapi udara di sekitar terasa dingin dan berat, seolah sesuatu memang sedang mengawasi. Suatu pagi, Bayu masuk ke kamar dengan wajah tegang. Tangan pria berusia 27 tahun itu menggenggam surat kabar yang bergetar. Wajahnya yang dulu penuh keraguan, kini menunjukkan ketakutan yang dalam. Wulan, Busari, suaranya bergetar. Wulan menatapnya dengan cemas. Kenapa? Ada apa dengan Busari? Dengan tangan gemetar, Bayu menyerahkan surat kabar itu. Di halaman depan, terdapat foto seorang wanita tua yang tergeletak di tanah, dengan mata terbuka lebar dan luka menganga di leher serta dadanya. Tubuhnya penuh dengan bekas gigitan yang tak wajar, bukan luka yang bisa dibuat oleh manusia atau binatang biasa. Wulan menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin keluar. Tidak mungkin, siapa yang bisa melakukan ini pada Busari? Bayu menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi ini bukan kecelakaan. Ini sesuatu yang lain. Ketakutan merayap di hati mereka. Jika Busari saja tidak bisa selamat, maka apakah mereka benar-benar bisa lari dari bayang-bayang kutukan itu? Malamnya, Wulan dan Bayu duduk diam di dalam kamar, mengawasi bayinya yang tidur nyenyak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Kemanapun mereka pergi, sesuatu masih mengikuti mereka. Mereka harus pergi. Mereka belum sepenuhnya bebas. Kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng mengerikan yang hanya ada di film atau cerita rakyat. Namun, di beberapa daerah terpencil di Indonesia, kepercayaan terhadap ritual tumbal masih menjadi bagian dari budaya yang diwariskan turun-temurun. Meski sulit dipercaya, ada saksi-saksi yang meyakini bahwa praktik ini benar-benar pernah terjadi, bahkan mungkin masih berlangsung hingga saat ini, tersembunyi di balik tirai gelap tradisi dan ketakutan. Sebagai manusia modern, kita mungkin ingin mengabaikan cerita seperti ini sebagai mitos belaka. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kisah ini bukan hanya tentang horor dan kegelapan, tetapi juga tentang bagaimana ketakutan dan kepercayaan bisa membentuk kehidupan seseorang. Wulan, tokoh utama dalam cerita ini, mewakili suara mereka yang terjebak dalam sistem yang tidak adil. Mereka yang harus berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri demi menyelamatkan orang yang mereka cintai. Pelajaran dari kisah ini. Pertama, jangan buta pada tradisi yang merugikan. Tidak semua warisan budaya harus dipertahankan, terutama jika itu melibatkan pengorbanan manusia atau praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Menerima tradisi secara membabi buta tanpa mempertanyakan dampaknya bisa membawa kehancuran bagi banyak orang. Kedua, keberanian untuk melawan sistem yang salah. Wulan mungkin hanya seorang wanita biasa, tetapi ia menunjukkan bahwa bahkan dalam ketakutan paling dalam, masih ada keberanian untuk melawan. Tidak semua orang punya kekuatan untuk menghadapi kepercayaan yang telah mengakar selama ratusan tahun. Tetapi satu tindakan kecil bisa mengubah segalanya. Ketiga, kadang kejahatan terbesar justru datang dari orang terdekat. Dalam kisah ini, Bayu, suami Wulan, pada awalnya rela menyerahkan anaknya demi keselamatan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar seringkali bukan datang dari makhluk gaib atau roh jahat, tetapi dari orang-orang yang kita percayai. Keempat, misteri yang belum terpecahkan. Apakah kisah ini benar-benar terjadi?
atau hanya mitos yang berkembang dari mulut ke mulut, tidak ada yang tahu pasti. Namun, di balik setiap cerita, selalu ada secuil kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang horor bukan hanya tentang makhluk gaib atau kutukan, tetapi juga tentang realitas sosial yang masih tersembunyi di sudut-sudut dunia. Entah ini benar-benar terjadi atau hanya legenda yang berkembang. Satu hal yang pasti, ada rahasia kelam yang mungkin masih bersembunyi di balik bayang-bayang desa yang sunyi. Mungkin kita hanya belum menemukannya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update dengan kisah-kisah seram terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.